Bukan itu ada alasan lain juga. Tapi saya sebagai pengikut sinetron itu sebenarnya ada hal yang saya ingin tanyakan. Oh gitu. Apa tuh? Apakah itu termasuk penipuan publik? Ya, seperti itu. Enggak Pak, itu maksudnya gimana ya? Ya sebenarnya kalau maksudnya umum kan teman-teman kan bilang settingan ya. Oh, iya. Ya benar settingan okay. gitu. Cuma yang jadi perlu dilihat itu bukan cuma jangan lihat di settingannya, tapi nggak usah settingan terus ngata-ngatain atau marah-marah Iya. karena ya aku setelah dihina-hina gitu. pengen tahu apa sih sebenarnya reality show, terus seperti apa sih dunia entertain dan apa sih tipe-tipenya gitu. Ternyata yang namanya reality show tuh memang settingan gitu, jadi nggak harus orang ngejudge bahwa oh ini palsu, ini bohong. Ya memang setting, karena ternyata yang aku cari tuh arti reality show itu sebuah adegan yang menggambarkan kegiatan sehari-hari. Nah, di garis bawahi kata adegan. Soalnya kan kita taunya real, nyata gitu kan. Itu adegan kan udah pasti ada naskah gitu. Oke. Nah, jadi Tapi orang gua dulu bayangannya pas SMA juga. Gimana? Ini acara kayak gini juga acara yang benar-benar beneran gitu loh. Beneran. Kita dulu di SMA kan kayak gitu juga, Pak. Tahu nggak kenapa? Karena itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oh, gitu ya. Memang diangkat dari kisah sehari-hari ya. Tapi banyak emang cowok yang mutusin ceweknya gitu. Apakah Anda tidak? Oh, tidak. Masalahnya beda, Pak. Kalau Fatah ini dia ngejar-ngejar cewek, Pak. Mutusin cewek, Pak. Makanya sampai lelah saya. Akhirnya jalan. Nah, itu bisa tuh jadi kisahnya tuh jadi inspirasi. Jadi Pak, Gimana? ini gue kalau misalnya cerita agak malu juga, tapi ya bodo amat lah ya. Jadi gue dulu SMA, Pak. Gue kan sering nonton kayak gitu aja. Nggak nonton acara gitu, tapi FTV lah ya. FTV. Tapi sebenarnya sama-sama mainnya gitu. Sama. FTV kan luar biasa, Pak. Satu-satunya Pak cerita, Pak. 2 jam bisa langsung jatuh cinta dan kawin, Pak. Gitu. Majikan dengan bos gitu. Gue ngeliat itu kan banyak banget di Jogja, Pak. Ini banyak banget cerita di Jogja. Akhirnya gue punya motivasi, Pak. Gue mau kuliah di Jogja, Pak. Gue nyambi jadi artis FTV, Pak. Waduh, cita-cita Anda sangat mulia gitu. Karena nonton FTV. Cita-citanya najis banget, najis sebenarnya. Cita-cita Anda sangat mulia. Terus. Jadinya aktivis, Pak. Kan jadi artis, Pak. Tapi kan nggak apa-apa. Loh, sekarang kan aktivis pada jadi artis. Oh iya. Sebaliknya juga. Gitu ya. Artis jadi aktivis. Contohnya siapa? Ya kan ada di kampus ternama. Itu dia. Aktivis jadi artis. Penting viral dulu. Yang penting dapat pantun. Enggak. Oke. Nah waktu itu menurut lu ya, Pak, apa namanya acara-acara kayak gini tuh kan disukain banget orang ya. Itu wajar gak sih? Karena kan mungkin karena lu disukain banyak orang karena ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya ada acara-acara lain yang menurut lu kayak gini juga gak sih? Ada. Maksudnya kan kalau tipenya reality show kan bisa yang tadi, misalnya soal percintaan. Ada juga yang misalnya dengan orang yang miskin gitu, seakan-akan membantu. Tapi itu reality show juga. Itu masuk reality show, satu ketok langsung jadi rumah. Oh ya, tembok magic tuh. Ya, pas digeser, temboknya jatuh. Atau yang buru-buru lari itu, Pak. Lu tahu itu? Nah, lari. Oh iya. Acara-acara ini Global TV, Pak. 10 juta. Aku. Yang itu cewek tuh ada aja yang nginjak orang. Dia kepleset di selokan gitu kan. Di selokan lah. Ada yang udah bapaknya juga itu. Bapaknya sampai ada yang kayak gitu. Itu gimana sih, Pak? Itu kayak gitu aja. Oh, ternyata itu bohongan. Iya, yang tapi kalau settingan yang bikin rumah terus itu settingan itu, Pak. Settingan juga. Maksudnya itu tuh benar seperti itu. Cuma kan gini, kalau reality show tuh perlu dipahami bahwa ada settingan, ada realnya juga. Jadi persenan gitu loh. Jadi bisa aja realnya itu ya memang benar dia membantu. Tapi settingannya tidak semuanya itu seperti apa yang kita lihat di frame. Diberikan ini seperti ini, case-nya seperti ini, enggak seperti itu. Makanya aku sempat bingung tuh. Diberi waktu 30 menit atau 1 jam udah bisa beli banyak banget. Dari mana? Emang loncat sini sampai loncat sana udah sampai di Jakarta, paling dari sini ke sana setengah jam lo kena macet gue. Belum lagi jatuhnya itu ya. Jatuhnya. Nah, terus kayak gitu. Terus misalnya yang apa yang mistis-mistis. Nah, tuh. Itu kan kalau tadi kan naik rating kan orang-orang Indonesia kan suka hal-hal yang berbau mistis. Itu dari dulu, kalau itu dari sejarah film juga. Rating mistis. Kita lihat di bioskop ya. Di Indonesia apa luar negeri, Pak? Di Indonesia. Kalau di Indonesia masih mistis. Kalau mistis. Paling mistis apa pun itu film yang ada di itu.
Di TV sebelah itu apa itu? Tuh waktu itu kan Gimana? Kayaknya menarik nih. nggak kalau yang acara-acara mistis itu, acara-acara dunia lain atau masih dunia lain, gua nggak tahu ya. Sekarang kan masih kan acara mistis gitu ya, Masih. Tapi gue inget zaman gua dulu, itu sampai ada Pak, sampai di rumah gua Pak. Rumah gua kan di desa Pak. Iya. Ada di rumah gua ini di Kebumen Jawa Tengah. Ini udah lama Pak. Kalau ke rumah gue tuh ya lumayan mendaki gunung dan lembah lah. Jadi gue pernah dapat cerita sampai sekarang Pak. Itu acara KUK Pak. Bukannya lama banget Pak. Itu Pak yang Toro Margin tuh Pak yang. Yang kalau misalnya dari pagi itu beneran sepagi itu misalnya dari jam itu kan tek tong jam 12. Benar-benar sesuai gitu ya. Itu beneran sih. Yang aku tahu ya, tapi nggak tahu ya kalau ini soalnya beda masa dan beda episode juga. Masih SD Pak itu Pak. Iya. Soalnya kalau dulu tuh gua nonton sampai deg-degan Pak, asli. Lebih ini kan lebih deg-degan banget Pak, keringetan Pak. Karena dulu tuh lebih ini. Jadi itu tetap reality show tapi maksudnya unsur settingan dan aslinya tuh persenannya lebih maksudnya yang aslinya masih lebih banyak. Kalau lu kan 100% hoax itu ya, bukan hoax ya. Anda menghina acara ini. Apa perang gitu ya. Ini kan hoax ini kan beberapa tahun belakangan ya, karena pilpres ini hoax. Anda itu terlalu politis, Pak. settingan. Nah, kalau misalnya yang kayak gitu, itu tuh ada persenannya. Jadi misalnya si peserta uji nyalinya diuji di gua apa gitu. Itu benar di gua itu. Tadi benar Pak, di tempat gua itu gua Pak. Ada namanya itu. Berarti pernah ada di tempatmu? Ada Pak. Itu gua coba cerita Pak. Ada aja. Itu Pak asli Pak, itu cerita Pak. Ini gua bohong, bisa dicek Pak. Lu kalau misalnya ke di tempat itu namanya gua kalau nggak salah gua Asar kalau nggak salah. Itu Pak zaman dulu Pak. Gua sampai hari ini Pak dengar ceritanya Pak. Dulu di sini nih ada pernah ada cerita ini masuk UKUK atau dunia lain, gua nggak ngerti lah dunia lain apa UKUK, gua nggak tahu tuh sama caranya Pak. Kalau dulu kan di UKUK masih TPI makin asik aja. Lama sekali Pak. Nah itu orang pada jejer Pak. Pak. Ngapain lu? Nonton Pak. Jadi udah gak ada serem-seremnya Pak. Jadi kagak bakal takut gitu loh Pak. Misalnya gue jadi pesertanya ya. Jadi tonton orang ribuan orang satu desa Pak. Satu desa taruhlah. Satu desa itu DPT-nya DPT berapa? Loh, ini bukan pemilu ini, nggak perlu pakai DPT. Desa itu kurang lebih 900. Ngumpul di situ. Itu mending kalau satu desa Pak. Itu ada beberapa desa Pak. Beberapa desa Pak. Sampai yang di ujung pantai Pak, sampai yang di ujung jalan, sampai yang di dekat pinggir jalan itu yang kurang lebih setengah jam dari tengah kota Pak. Datang nonton itu doang Pak. Katanya dari pagi sampai dari dini hari sampai dari malam sampai pagi Pak. Nonton Pak. Itu ada yang bawa termos, ada yang bawa tikar Pak. Ada orang piknik Pak tengah malam Pak. Coba itu seremnya di mana Pak coba? Makanya itu setannya mau keluar. Apa? Aku diawasi. Nah, kan jadi takut gitu kan. Tapi asli Pak itu kakak bener Pak. Kulap gitu kan. Tapi emang itu angker Pak. Gua beberapa kali mandi situ angker Pak. Tapi kalau angker ya. Lu apa itu tempatnya angker. Mesti tapi kalau tempat emang real sih. Tempat banyaknya real. Cuma mungkin waktunya ya. Jadi bakal enggak ada. Masanya demit mau keluar di tengah ribuan orang itu Pak. Aku diamati. Nah, itu mungkin juga kan. Tapi ya gimana mau keluar ya. Itu cerita reality show ya. Nah, itu tapi aku lebih mending itulah daripada itu. Apa kamu kemarin cerita lihat pocong masuk Dreamland? Itu molen itu. Iya kan? Itu ada lagi Pak, itu reality show ini Pak. Apa itu? Itu sinetron. Oh, itu dulu pernah sinetron. Lu kalau dulu tahu namanya film Hidayah Pak. Itu kau berikan itu terbaik itu. Sama semakin itu bener-bener kalau itu terbaik itu. Tapi jujur Pak, itu takut Pak. Maksudnya itu jadi kita kayak refleksi kehidupan kita itu apakah nggak boleh pakai uang. Itu reality show juga Pak. Itu reality show. Ayo Pak, itu gue ngeri banget pada dulu Pak. Masalahnya zaman dulu kan aku ngeliat cuman ngeri banget Pak. Ya akhir-akhir ini aja dulu ada cor-coran gitu kan. Aduh. Tapi dulu pas Hidayah itu ngeri-ngeri banget Pak. Itu dulu ada yang leher latuan gitu. Gitu. Tapi itu yang lahat dipenuhi ular. Gitu. Sekarang kan macam-macam pada. Yang lahat dipenuhi tabung gas.
Karena suka nimbun. Dan nimbunnya satu ngurang-ngurangin Pak, ngurang-ngurangin. Tapi itu Bang. Itu tapi emang gue rasa ya Pak ya, dia bikin naskahnya dia kesel Pak. Wah, di rumahnya Pak. Ini gue beli 3 kilo kan cuma 2,5 kilo gitu. Makanya itu. Terus kayak inspirasi dibikin. Inspirasi Pak dibikin. Inspirasi apapun itu kan. Sampai paling terakhir konyol itu ya tadi bagaimana merebus boneka Hello Kitty. Itu kan paling konyol itu. Itu kalau itu film ya. Iya. Tapi itu film Hidayah itu dulu. Hidayah ngeri banget ya. Dulu gue sempet zaman-zaman SD kan kita. SD ya. SD. Gitu dan aneh-aneh kenapa sih sekarang lu tahu judul-judul film-film tuh aneh-aneh? Sebenarnya sih kayak misalnya reality show ya, misalnya itu dulunya menimbun gas, sekarang pas meninggal dihujani tabung gas melon. Apa dia dulunya emang harusnya dia masuknya 12 kilo tapi belinya gas subsidi gitu kan? Atau ada juga istriku ternyata kakekku atau istriku mending Pak itu Pak. Itu banyak banget Pak judul-judulannya Pak. Nanti kita catat Pak judulnya itu kenapa? Pokoknya kalau ibu ternyata ayahku itu kayak lu cinta Luna kan iya kan gitu. Itu gimana Pak menurut lu Pak? Sebenarnya sih kalau yang kayak gitu ya, kalau ini sih dengar dari teman-teman sih, teman-teman di belakang layar sih katanya mereka tuh ya kepaksa juga. Jadi dalam arti mereka misalnya dalam satu hari nih harus ngelari 5 naskah dan itu dalam waktu yang sangat mepet. Sedangkan ya entah ya mungkin berkaitan dengan upah juga. Oh iya, berkaitan upah nih Pak. Ini kita belum tahu Pak. Lu dengan segala pengalaman baru ya. Itu berapa waktu itu lu dibayar di acara itu sebagai Mas Sigit? Mas Sigit Junaidi. Jadi dibayar di situ dengan apa ya, dengan rasa malu, dengan ketenaran sampai sekarangnya ya, ketenaran karena kemaluan ya, karena sesuatu yang memalukan ya. Coba tebak berapa? Coba tebak. Wah ini pasti udah 2 digit ini kan? Ya minimal ini kalau misalnya artis itu ya lu biasanya artis bisa 25 jutaan. 25 juta. Ini loh 2 digit paling ya 15 juta. Bagus kan? Gimana Pak? Salah. 3 digit. Ratusan juta. Ratusan juta. Biasa. Ternyata salah Pak, kenapa ya? Berapa? 700.000. Sekecil itu. Serius Pak, 700.000 Pak. Tapi itu belum lagi Pak. Hah? Maksudnya itu belum kecil. Ada potongan lagi. Itu uang yang diterima sama rasa malunya besar rasa malunya. Karena kan pas di situ kan harus melalui agensi pada saat itu. Jadi orang yang memberikan informasi waktu itu berapa persen lah. Pokoknya jadi dapatnya 450.000. 450.000. Tapi itu cuma satu hari syutingnya. Satu hari syuting dapat 450.000 satu hari ya. Satu hari. Mangnya sebulan. Tapi capek gak lu Pak? Capek gak bertahun-tahun? Capek gak lu? Lo capek enggak? Kalau capek enggak, karena seneng sih, pengalaman baru sih. Seneng lah lu meluk-meluk cewek. Ya. Adegannya diulang berapa kali? Tapi 450.000 dulu ya berarti ya. Sekali satu hari itu ya. Mungkin karena mereka mikir ini mahasiswa pasti butuh duit, kasih pasti seneng dah. Ya. Tapi ya memang susah sih, maksudnya untuk menurutku ada grade-nya juga sih untuk merambah di dunia depan layar tuh gitu. Untuk 450.000 awal-awal karir 700.000. Tapi tanda tangan ada loh, tanda tangan kwitansi 700.000. Itu diwakilin. Jadi kita nggak tahu. Nggak tahu lah ya. Jadi oke, Mario thank you ya, lu udah dateng, udah mau bagi cerita yang cukup mengejutkan, buka-bukaan lu dulu di acara Katakan Putus. Untung katakannya udah ada, udah bubar acaranya. Udah bubar. Karena kalau nggak bubar nggak berani juga. Iya, makanya ini berani ngulik ini. Jadi kalau ada acara-acara serupa ya kita lebih bijak aja menanggapinya ya, karena memang settingan. Memang settingan. Tapi ada, ya tadi. Tapi emang ada pelajaran hidup yang bisa kita peroleh kan. Jadi memang semua hal ini pasti ada hikmahnya. Iya, ada hikmah. Oke, itu aja dulu para sobat ngobrol. Ya. Kalau ada yang perlu diobrolin, kalau ada topik-topik yang menurutnya pantas diobrolkan, tidak perlu serius. Bisa. Serius bisa, bercanda bisa, nggak jelas ngomong apa aja juga bisa. Roasting kayak gini juga bisa ya? Bisa sekali. Bisa, ya. Karena memang semua orang Indonesia ini perlu ngobrol. Perlu ngobrol. Kenapa kita harus ngobrol? Karena setiap masalah bisa diobrolkan. Oke. Baik. Oke, sekian. Siap. Terima kasih. Dah. Mantap.